Film ini diawali dengan sebuah percakapan telepon antara polisi dengan seorang wanita yang sedang panik meminta bantuan. Dan tiba-tiba akhirnya wanita itu pun tewas bersama suaminya yang diduga telah melakukan permainan cabut nyawa. Lalu film pun baru benar-benar dimulai. Kemudian scene berlanjut saat rumah dari pasangan suami istri tadi sedang dibersihkan. Terlihat seorang pria bernama Kevin sudah biasa melakukan pekerjaan cleaning service TKP bersama dua karyawannya. Setelah pekerjaan mereka beres, Kevin ditemui oleh pasangan suami istri yang merupakan kerabat dari korban pemilik rumah ini. Kemudian wanita yang bernama Claudia langsung membayar jasa pembersihan di rumah kakaknya ini. Lalu scene beralih kepada istri Kevin yang bernama Natalie, di mana wanita desainer baju ini sudah terbiasa hidup sendiri karena nasib pernikahannya yang sudah di ujung tanduk. Karena ternyata Natalie pernah kepergok berselingkuh di hadapan Kevin. Tapi meskipun begitu, hubungan mereka tetap terlihat baik meski sedikit hambar. Setelah beraktivitas seharian, Natalie pun berniat untuk menemui Kevin di rumahnya. Saat di perjalanan, ia dihampiri Kevin yang juga berniat untuk menemui dirinya. Terlihat mereka pun senang karena memiliki tujuan yang sama. Lalu mereka pun menuju rumah Kevin, di mana tempat itu mereka pernah hidup bersama. Setibanya di rumah, mereka terlihat bahagia karena bisa berkumpul setelah beberapa hari tidak bertemu. Lalu Kevin mengungkapkan jika dirinya ingin memperbaiki hubungan mereka. Keinginan Kevin itu pun disambut baik oleh istrinya. Tak lama kemudian, nafsu ngemprut keduanya pun memuncak. Tapi tetap saja Kevin masih enggan untuk kembali ngemprut bersama istrinya. Ternyata Kevin masih trauma karena pernah melihat Natalie diselengkat oleh orang lain tepat di hadapannya. Sontak Natalie pun bingung karena bagaimana mereka bisa bersama jika Kevin masih seperti ini. Singkat cerita, Kevin dan Natalie menemui seorang psikolog untuk menemukan pencerahan terkait masalah rumah tangga mereka. Ketika sesi curhat-curhatan, si ibu menyarankan mereka untuk mencari suasana baru. Jika masih ingin bersama, saran itu pun membuat Kevin jadi kepikiran untuk membeli rumah baru. Setelah pertemuan tadi, Natalie yang kini berada di rumahnya menceritakan nasib pernikahannya pada sang adik yang bernama Dina. Tak lama kemudian, Kevin datang dan mengatakan tentang niatannya membeli sebuah rumah. Lalu ia mengajak Natalie untuk melihat rumah bekas pembunuhan yang ternyata akan dijual. Sontak, Natalie pun menolak karena menganggap rumah itu masih banyak setannya. Akan tetapi, Kevin terus membujuknya. Terlebih karena rumah itu terbilang mewah dan dijual dengan harga yang murah. Meskipun mereka sempat beradu bacot, tapi saat mendengar harga yang murah, Natalie pun akhirnya setuju. Di keesokan harinya, mereka pun mendatangi rumah yang kini dipegang oleh Claudia dan suaminya yang bernama Robert. Saat berada di dalam rumah, Kevin dan Natalie merasa kagum dengan rumah yang memiliki kunci otomatis dan pengatur suhu ruangan. Ketika proses tawar-menawar berlangsung, bagaikan emak-emak, si Kevin masih aja menawar harga yang sebenarnya sudah murah. Meskipun sedikit bete, Claudia dan Robert akhirnya melepaskan rumah tersebut. Terlihat Kevin dan Natalie pun senang karena mulai dari sekarang rumah ini resmi menjadi milik mereka. Beautiful, right? Di keesokan harinya, Dina membantu Natalie beberes di rumah ini. Dead body. Terlihat mereka pun heran dengan asu miliknya Natalie yang sedang memperhatikan sebuah lemari. Dan ketika dicek, Natalie menemukan bekas cakaran aneh. Meskipun heran, tapi mereka pikir ini adalah ulah tikus. Singkat waktu, malam pun tiba. Lagi-lagi si asu kembali bertingkah aneh. Come on, you're killing me. Entah bayangan apa itu. Namun karena Kevin tidak sempat melihatnya, ia pun langsung menuju kamar. Dan setibanya di kamar, Natalie pun kaget karena ia mengira suaminya ini sedang mandi. Sontak Natalie pun menyuruh Kevin untuk memeriksa kamar mandi yang dari tadi terdengar seseorang memainkan air. There's nobody in here. Tapi ternyata Kevin tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di malam berikutnya, Natalie merasa senang ketika mendapat kejutan makan malam dari suaminya.
Suasana bahagia pun kembali mereka rasakan setelah sekian lama hidup berpisah. Dan makin lama, getaran ngemprut mulai menjalar sampai ke dalam segitiga sama sisi. Dan hingga pada akhirnya terjadilah aksi ngemprut ceria yang selama ini mereka nantikan. Di keesokan harinya, Natalie mandi junub setelah totalitasnya melayani sang suami. Ketika sudah selesai, ia merasa senang saat melihat sebuah tulisan mesra yang ditunjukkan kepadanya. Kemudian Natalie menemui Kevin sebelum mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Terlihat pasangan ini pun merasakan lagi kemesraan yang selama ini sudah hilang. Apalagi Kevin sudah kembali garang dengan belut berurat ketika di kasur. Lalu Natalie membicarakan soal tulisan tadi. Akan tetapi Kevin tidak merasa telah menulis itu. Dirasa Kevin cuman malu, Natalie pun mengabaikannya saja. Setelah Kevin berangkat kerja, Natalie sedang prepare untuk mendatangi rapat bersama para petinggi di kerjaannya. Lalu ia dihubungi Dina sambil menunggu si Asu yang sepertinya pengen diajak main. Okay, look, I have to get ready for this meeting, okay? Melihat bola tenis ke bawah tempat tidur, Natalie mencari alat untuk mengambilnya. Sontak Natalie pun kaget karena bola tenis tadi tiba-tiba sudah berada di atas kasur. Untuk yang satu ini, Natalie jelas sulit untuk menerimanya. Terlebih karena di rumah ini ia cuman sendirian. Saat malam kembali tiba, Natalie terbangun karena suhu rumah tiba-tiba menjadi agak dingin. Lalu ia pun merasa heran karena si Kevin belum juga pulang. Akhirnya sosok misterius itu menyergap Natalie. Singkat cerita, Natalie terbangunkan oleh kedatangan suaminya yang baru saja pulang. Terlihat Natalie pun kaget karena sudah pindah dari dalam kamar. Lalu Natalie menceritakan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Akan tetapi Kevin menganggap itu cuma mimpi buruk Natalie saja. Meskipun sulit untuk menerimanya, tapi Natalie berusaha untuk percaya. Di malam berikutnya, Kevin dan Natalie menugaskan Dina untuk menjaga rumah. Karena pada malam itu mereka akan mengajak sang bunda untuk makan malam di rumah. Tak lama kemudian, Dina mendengar si Asu yang menggonggong di dalam. Dirasa ada sesuatu dengan si Asu, Dina pun langsung mencarinya. Saat menemukan si Asu, Dina merasa heran karena si Asu terlihat lemah. Hey. Dina yang tidak peduli pun pergi ke lantai atas, tapi tiba-tiba karena terlalu banyak keanehan, Dina pun memutuskan untuk kabur. Kemudian dia berusaha membawa si Asu yang kini entah berada di mana. Mendengar suara langkah kaki, Dina langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Dan akhirnya sosok misterius itu membawa Dina nggak tahu kemana. Selang beberapa saat, Natalie dan Kevin tiba di rumah. Karena rumah terlihat sepi, Natalie menganggap jika Dina tidak jadi datang ke rumahnya. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama sang bunda dengan menu spesial dari India. Terlihat ibu Natalie pun merasa senang karena rumah tangga anaknya kini sudah membaik. Tapi tiba-tiba
Sontak Kevin pun panik ketika mobil kreditannya dibakar seseorang. Ia pun merasa jika pelaku misterius itu tidak suka dengan keberadaannya di rumah ini. Di keesokan harinya, Natalie menemui Claudia untuk mencari petunjuk terkait kejadian semalam. Namun setelah menceritakan semuanya, wanita ini tidak bisa menebak siapa pelaku itu. Claudia pun tidak habis pikir kenapa di rumah kakaknya itu selalu saja terjadi kejadian aneh. Lalu ia menceritakan tentang kejadian yang menimpa kakaknya yang bernama Ole. Rupanya Mang Ole adalah seorang pria yang sejak dulu doyan selingkuh. Hingga suatu ketika istrinya yang bernama Erin membalas perlakuan Mang Ole dengan berselingkuh juga. Tapi Claudia mengatakan jika Ole tidak mungkin menghabisi istrinya begitu saja. Namun yang pasti dulu Erin memang memiliki rencana jahat kepada si Ole. Lalu tiba-tiba Robert yang sedari tadi asik menguping pembicaraan langsung menghampiri mereka. Saat Natalie bergegas pulang, Robert menyusulnya dan meminta agar Natalie menjual rumah itu kepadanya dengan harga yang lebih murah. Namun ketika Natalie menolak, Robert pun berkata, "Percayalah, kau tidak akan betah di rumah itu." Melihat Robert yang begitu ngotot, Natalie pun langsung pergi setelah mengunjungi rumah Claudia. Natalie bersama Kevin sedang memeriksa kondisi si Asu yang sejak kemarin masih lemah. Tak lama kemudian, Bu Dokter datang dan mengatakan jika dalam darah si Asu terdapat sebuah racun yang mematikan. Parahnya lagi, kondisi Asu tidak mungkin selamat dan hanya akan terus membuatnya menderita. Lalu si dokter menyarankan untuk melakukan suntik mati saja guna menghentikan penderitaannya. Dirasa itu yang terbaik, dengan berat hati mereka pun mengikuti saran Bu Dokter. Singkat waktu, malam pun kembali lagi. Seperti biasa, Natalie dan Kevin terbangun karena mendengar sesuatu yang aneh dari balik pintu kamar. Dan ketika akan memanggil bantuan, Natalie pun heran karena HP-nya sudah menghilang. Tapi tetap saja mereka tidak menemukan apapun. Di keesokan harinya, Kevin memasang CCTV sebelum berangkat kerja. Ia pun berharap akan menemukan jawaban atas semua keanehan yang terjadi di rumah ini. Saat malam datang, Natalie pun menemukan HP-nya di dalam dapur. Lalu ia merasa heran karena di dalam HP tersebut terdapat banyak foto sewaktu ia dan suaminya tertidur. Entah siapa yang melakukannya. Dan tiba-tiba pemutar musik menyala dengan sendirinya. Dirasa ada seorang penyusup, Natalie pun segera menghubungi polisi. Please, I need somebody to write. On the phone, okay? Okay. How many intruders are there? Are they close? They're on the way, but I need you to answer. Setelah berhasil menghubungi polisi, tiba-tiba saat dikejar sosok misterius, Kevin pun tiba di rumah. Singkat cerita, polisi dari polsek terdekat pun tiba dan melakukan pemeriksaan di rumah Natalie. Akan tetapi, seorang kanit reskrim mengatakan jika ia tidak menemukan tanda-tanda dari sosok misterius itu. Terlihat mereka pun heran bercampur kecewa dengan kabar tersebut. Setelah beberapa saat, luka bengap di tubuh Natalie membuat wanita ini semakin muak dengan teror di rumah ini. Apalagi saat Kevin terus menuduhnya cuman berhalusinasi. Sontak, perkataan itu pun membuat mereka cekcok dan hampir beradu mekanik. Saat Kevin menganggap jika foto-foto misterius itu adalah perbuatan selingkuhan Natalie yang bersembunyi di rumah ini. Karena Kevin malah membuatnya semakin emosional, Natalie pun memutuskan kembali ke rumahnya yang dulu. Di keesokan harinya, si polisi memanggil Kevin untuk mengecek hasil rekaman CCTV. Dan ternyata dalam rekaman itu tidak ada tanda-tanda seorang penyusup di rumah Kevin.
Namun jika kita perhatikan, sosok misterius itu berada di tempat yang tidak terjangkau kamera. Tapi bagi si polisi tetap saja berpikiran jika Natalie cuma berhalusinasi. Setelah mengetahui semuanya, Kevin mengajak Natalie menemui psikolog. Dan tetap saja cara ini malah membuat mereka cekcok dan saling merasa paling benar. Karena tak menemukan pencerahan, mereka pun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. I'm the bad guy here when all I'm doing is looking out for you. Coward! Someone help! Lantas Natalie pun panik saat Kevin kesakitan hingga pingsan. Singkat cerita, Natalie membawa suaminya itu ke rumah sakit. Lalu seorang dokter mengatakan jika di dalam darah Kevin mengandung racun dari tanaman langka. Bu dokter pun merasa jika ada seseorang yang dengan sengaja meracuni Kevin. Tapi untung saja dosis yang Kevin terima masih terbilang kecil. Mendengar kabar tersebut, Natalie pun merasa jika racun ini yang juga menyebabkan si asu miliknya mati. Sekembalinya mereka ke rumah, Natalie menyiapkan kamera untuk dia tempatkan di lokasi yang tidak terekam CCTV. Ia pun berharap cara ini bisa memberikannya jawaban dari semua keanehan yang belum terpecahkan. Di keesokan harinya, Kevin kembali bugar dan akan kembali beraktivitas. Namun karena insiden kemarin, mereka pun akhirnya kembali baikan. Singkat waktu, malam pun balik lagi. Ketika suaminya belum pulang, Natalie kedatangan tamu yang merupakan seorang pemuda asing begajulan. Lalu tiba-tiba pemuda itu berusaha mengemprut Natalie dengan brutal. Tapi untung saja Natalie berhasil membela diri dan melukai pemuda tersebut. Di keesokan malamnya, Natalie dan Kevin dipanggil pihak kepolisian terkait kasus pengemprutan kemarin. Rupanya si polisi sudah berhasil mengenali siapa pelakunya. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata pemuda itu adalah suruhan Robert yang kini sudah ditangkap. Rupanya Robert melakukan teror itu agar Natalie tidak betah dan menjual lagi rumahnya. Akan tetapi setelah diinterogasi lebih lanjut, Robert mengaku jika ia tidak pernah memasuki rumah Kevin. Dan itu berarti keanehan dan teror yang selama ini Natalie alami bukanlah perbuatan Robert. Lalu si polisi menemukan fakta lain dari kesaksian Robert yang ternyata memiliki banyak utang mamah pinjol. Ia pun akhirnya melakukan bisnis jual beli rumah dengan cara yang licik. Maka dari itu ia mengirimkan seseorang untuk mengganggu penghuni rumah supaya tidak betah dan dijual lagi padanya dengan harga yang murah. Mendengar hal itu, sontak Natalie pun mengerti dengan perkataan Robert tempo hari yang berkata jika Natalie tidak akan pernah betah di rumah itu. Sekembalinya ke rumah, Natalie merasa jika selama ini Kevin tidak pernah mengerti dengan apa yang ia alami. Merasa sudah lelah, Natalie pun mengatakan jika dirinya ingin mengajukan cerai di KUA. Mendengar curhatan Natalie yang kelelahan, Kevin pun memilih tidur aja. Di keesokan harinya, tiba-tiba Kevin mendapat pesan dari Natalie agar Kevin tidak usah pulang malam ini. Melihat pesan tersebut, Kevin pun merasa jika Natalie serius ingin bercerai. Ketika malam kembali tiba, Natalie pun menyesal dengan perkataannya kemarin. Lalu ia pun meminta maaf dengan mengirimkan pesan suara. Natalie pun menyuruh Kevin untuk segera pulang karena ia ingin adu ngemprut di dalam bak mandi. Assume that you're still at work, but if you could come home soon, call me. Hello? Hey, how's it going? Meskipun kaget, tapi Natalie merasa lega karena Kevin mengabarinya jika ia sedang OTW pulang. Lalu di dalam telepon, Kevin bertanya tentang pesan yang ia terima tadi siang. Mendengar hal tersebut, Natalie pun kaget karena merasa tidak pernah mengirimkan pesan tersebut. Namun ketika Kevin mengirimkan screenshot, Natalie pun merasa jika seseorang telah membajak HP miliknya. Dalam keadaan panik, ia langsung mengecek rekaman ketika Natalie masih tidur. Ternyata benar terlihat sosok misterius sedang mengutak-atik HP-nya. Dan tanpa Natalie sadari, kini sosok misterius itu sedang keluar dari tempat rahasia di dalam lemari.
Akhirnya, sosok misterius itu berhasil menangkap Natalie. Singkat cerita, Natalie tersadar ketika dirinya sudah berada di ruangan rahasia. Di tempat ini pula, ia melihat banyak foto Erin bersama selingkuhannya. Ternyata, selama ini si pemilik rumah yang bernama Erin doyan berselingkuh dengan berondong. Kemudian Natalie melihat foto Erin mati bersama seorang pria dengan kondisi mengenaskan. Natalie pun mulai menduga jika si pria yang mati itu adalah selingkuhan Erin. Namun, selama ini orang-orang menganggap mayat itu sebagai suaminya Erin yang bernama Mang Ole karena kondisi jasadnya yang sulit dikenali. Ia melihat wajah si sosok misterius. Natalie pun kini yakin jika pria gondrong ini adalah suami Erin yang bernama Mang Ole. Dan dugaannya benar, jika yang mati bersama Erin adalah si berondong yang sudah dibunuh Mang Ole karena cembokur berat, hingga akhirnya Mang Ole yang depresi berat menjadi gila dan selalu membuat onar pada setiap keluarga yang menempati rumah ini. Di tengah ketakutannya, Natalie berusaha menyadarkan pria burik ini dengan berkata, "Aku tahu jika yang kau lakukan hanya untuk membela diri dari rencana jahat istrimu dan juga selingkuhannya. Namun karena kini Mang Ole sudah edan, ia pun cuma celingak-celinguk dengan gigi kuningnya." Lalu tiba-tiba, dia melihat kedatangan Kevin dari CCTV. Melihat hal itu, Ole pun bersiap untuk menghabisinya. Di sisi lain, Kevin mencari keberadaan istrinya yang ia kira sedang memberikan kejutan romantis. Dirasa Natalie sudah siap dikemprut, Kevin pun langsung melancarkan seledingannya. Betapa kagetnya Kevin saat menemukan jasad Dina yang sudah membusuk. Setelah membuat Kevin pingsan, Mang Ole mencari keberadaan Natalie sambil membawa suntikan beracun. Sementara itu, Natalie yang sudah berhasil lolos langsung bersembunyi saat mendengar kedatangan Mang Ole. Tepat pada waktunya, Kevin berhasil melumpuhkan Mang Ole dengan suntikan beracun. Dengan ulti dari Natalie, Mang Ole yang terzolimi istrinya pun akhirnya tewas. Kini Natalie dan Kevin pun akhirnya bisa bernafas lega. Beberapa hari berlalu, Natalie dan Kevin sedang prepare untuk pindahan rumah. Mereka pun berharap jika di tempat baru nanti mereka bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Apakah itu cuma karena angin atau masih ada seseorang yang menghuninya? Sabodo teuing lah. Lalu film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur ya guys ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue semakin semangat dan gak mudah rungkat. Wassalam.